Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, salam kebajikan. Baik, jumpa lagi dengan kami kelompok keempat dari pendidikan sosiologi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu kami memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Naksihan, NIM 2422511070. Baik, saya Adela Elizabeth Bria, NIM 2422511061. Baik, perkenalkan nama saya Agung Putih Nurwali, NIM 2422511076. Perkenalkan, nama saya Tuan Simone, NIM 2422511059. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Aprian Tewoli, NIM 2422511060. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Pinky Kataliti, NIM 2422511058. Terima kasih. Baik, itu saja perkenalkan singkat kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pembaca untuk membacakan materi. Baik, materi kami tentang kepemimpinan pendidikan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kepemimpinan pendidikan yang efektif mampu menggerakkan seluruh elemen pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, pimpinan pendidikan tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai visioner, motivator, dan inovator. Di Indonesia, upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan melalui berbagai program dan pendidikan, namun efektivitas program-program tersebut sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan. Di tingkat sekolah dan dinas pendidikan, pemimpin pendidikan yang memiliki kompetensi yang memadai mampu mengimplementasikan program-program tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, kepemimpinan pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif, sedangkan lingkungan belajar yang inklusif akan memastikan bahwa semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. Ini rumus masalah. 1. Apa definisi dan konsep dasar kepemimpinan pendidikan? 2. Apa jenis-jenis kepemimpinan yang relevan dalam konteks pendidikan? 3. Bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan? 4. Apa saja tantangan yang dihadapi kepemimpinan pendidikan di era modern? C. Tujuan penulis. 1. Memahami definisi konsep dasar kepemimpinan pendidikan. 2. Mendefinisikan jenis-jenis kepemimpinan yang relatif dalam konteks pendidikan. 3. Menganalisis peran kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 4. Mendefinisikan tantangan yang dihadapi kepemimpinan pendidikan di era modern. Bab 2 pembahasan. A. Definisi dan konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Konsep ini mencakup berbagai aspek termasuk visi,
strategi, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan perubahan. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan tidak hanya terbatas pada peran kepala sekolah atau rektor, tetapi juga mencakup peran guru, dosen, staf administrasi, dan bahkan siswa atau mahasiswa yang memiliki inisiatif untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kepemimpinan pendidikan yang efektif harus mampu menciptakan iklim yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu. B. Jenis-jenis kepemimpinan dalam konteks pendidikan. 1. Kepemimpinan transformasional. 2. Kepemimpinan transisional. 3. Kepemimpinan demokratis. 4. Kepemimpinan otokratis. 5. Kepemimpinan institusional. C. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 1. Pengembangan kurikulum. 2. Peningkatan kualitas guru. 3. Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. 4. Pengelolaan sumber daya. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat. D. Tantangan yang dihadapi pimpinan pendidikan di era modern. 1. Perubahan teknologi. 2. Globalisasi. 3. Keberagaman. 4. Otonomi daerah. 5. Tuntunan akuntabilitas. Bab 3. Kesimpulan, kepemimpinan pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan pendidikan yang efektif mampu menggerakkan seluruh elemen pendidikan untuk mencapai tujuan bersama dalam menghadapi tantangan di era modern. B. Saran. 1. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada pemimpin pendidikan dari pelatihan, pengembangan profesional, dan peningkatan kesejahteraan. 2. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan program kepemimpinan yang komprehensif untuk mempersiapkan calon pemimpin pendidik yang berkualitas. 3. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dan mendukung kepemimpinan pendidikan yang efektif. Sekian presentasi kami. Selamat siang.